Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah hari ini untuk belajar bersama, dan rasa syukur yang paling dahsyat adalah ketika kita mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk syukur yang sangat-sangat luar biasa. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita bisa menjadi ya pengikut beliau yang setia dan juga mendapat syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin, teman-teman. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Ya, sehat-sehat selalu pastinya. Alhamdulillah. Ini ada Mas Ade, Mas Rizkon, ya. Wah, ada Pak Edi Darmono dari Malang. Apa kabar? Ada Pak Budi Kayamara Welding. Ya. Salam dahsyat nih teman-teman. Ada Mas Ginanjar, ada Pak Ahmad Mujahid. Ya. Apa kabar teman-teman? Ya, banyak nih yang sudah masuk, sekitar 55 orang. Insya Allah akan bertambah terus. Teman-teman semuanya, ada Mbak Oki, Mbak Nia, ya. Kemudian ada Mas Fajar, ya, apa kabar Mas Fajar dan teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, hari ini kita akan ya mengundang satu tamu yang menarik. Sudah bersama saya belum nih ya, Mas Ringga. Halo Mas Ringga, Assalamualaikum Mas Ringga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Mas Ringga? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, Mas Ringga. Oke, ini sudah bersama kita ya teman saya Mas Ringga. Ya, insya Allah nanti akan banyak berbagi tentang bagaimana sih manajemen bisnis ya korporasi itu kayak apa. Kalau kita dari UMKM pengen ya naik kelas, naik level menuju corporate, nah itu ternyata permainannya beda. Kita harus berpikir besar ya, kemudian kita juga harus bertindak besar tentunya, dan tentu ya mindsetnya juga harus mindset yang besar. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar ya sama Mas Ringga ya, dan insya Allah kita juga ada kolaborasi di Syarah bareng Mas Ringga, akan ada kolaborasi buat teman-teman yang pengen memang mengimprove bisnisnya, mensistemasi bisnisnya sesuai dengan syariah dan juga sunatullah bisnis. Insya Allah kita siap untuk mendampingi teman-teman UMKM untuk naik kelas nih, naik kelas. Nah, dan Mas Ringga ini teman-teman, sebelum saya berikan ke Mas Ringga ya, saya kenalin dulu. Jadi Mas Ringga ini banyak megang klien-klien corporate ya, yang levelnya corporate. Jadi apa sih yang levelnya corporate? Ini beda-beda nih. Kalau Kementerian Perdagangan sama perindustrian beda-beda. Jadi kalau Mas Ringga pegangnya yang perindustrian ya Mas ya. Ya kalau operasi itu ya biasanya kalau omset dari 0 sampai 400 juta, nah itu namanya UMKM mikro. Kalau dia 400 sampai ke 10 M itu namanya sudah UKM menengah. Ya, nanti 10 M ke atas, nah kalau di perindustrian kayaknya 50 M ke atas ya. Perindustrian baru disebut yang namanya corporation. Nah, hari ini ya banyak kejadian teman-teman ya, di bisnis terutama itu kalau dari mikro ya ke menengah itu insya Allah banyak yang sudah melalui ya. Tapi ketika dia naik kelas lagi menuju korporat ya ternyata tantangannya beda karena permainannya tentu beda teman-teman ya. Nggak sama kayak permainan ya yang dulu di level UKM ataupun UMKM ya. Dan insya Allah hari ini kita akan bersama Mas Ringga akan belajar ya bagaimana sih step by step untuk manajemen kalau kita mau bikin corporate ya. Tentunya kalau di bisyarah.id menyarankan teman-teman corporate-nya tentu yang sesuai dengan syariah. Kenapa? Biar ya bisnis ini jadi kendaraan kita, bukan hanya kendaraan kita untuk bisa sukses di dunia saja, tapi tentunya menjadi kendaraan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Ya.
Itu teman-teman, dan simak baik-baik ya. Saya minta teman-teman untuk merangkum acara hari ini, dan jangan lupa nanti di tag di media sosial saya ya buat teman-teman yang apa namanya, biar apa? Biar materi hari ini benar-benar masuk ya teman-teman. Siap belajar teman-teman ya. Seperti biasa kalau di agenda kita di Jumat Berbagi ya, teman-teman kalau dapat materi yang baru harus bilang apa? Wow keren, wow menarik. Saya coba dulu semangatnya teman-teman ya. Coba dituliskan di chat, wow keren, wow menarik. Dan silahkan ya, yang punya masalah apapun, monggo ditanyakan nanti, dituliskan aja dulu ya. Mau mulai dari masalah manajemen, masalah keuangan, ya masalah bisnis syariah, nanti yang Ustaz Firly kalau itu. Kalau yang hari ini temanya kita lebih banyak ke sunatullah bisnis. Oke, ini sudah banyak yang sudah siap ya. Mas Rusli, wow keren, wow menarik, siap. Mas Roni Bogor, wow keren, wow menarik. Mas Ahmad Mujahid, wow keren, wow menarik, siap, siap. Ayo, teman-teman yang sudah siap, silahkan. Wah, Pak Edi ini udah siap-siap banget nih Pak Edi. Sehat Pak Edi, luar biasa. Ini kemarin sore habis belajar, sekarang belajar lagi Pak Edi, luar biasa itu semangatnya. Masya Allah. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk itu Mas Ringga, silahkan kami persilahkan. Ada slide yang mau di-share Mas Ringga ya, saya jadikan co-host ya. Sudah saya jadikan co-host ya. Itu suaranya ada noise gitu, dari mana ya? Suara aman, slide sudah aman. Oke. Nah, ada feedback begitu. Oh, sebentar, saya tanya. Coba. Ya enak nanti ketika direkam Mas Ringga, jadi kita pastikan dulu suaranya oke. Masih ada feedback nggak, Tat? Feedback sih nggak, cuma ada kayak suara nging 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 gitu. Apa ya? Oh, AC. Oh, asik. Suara AC. Ya, 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 ya. Oke, silakan Kang Ringga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah, pagi ini di hari yang berkah, hari Jumat, kita bersama-sama di acara Jumat Berbagi diselenggarakan oleh Bisyarah. Insya Allah nanti sampai jam 11 kita akan sharing bareng ya, hal-hal apa aja yang harus kita lakukan untuk membangun perusahaan yang profesional dan sesuai dengan syariat insya Allah. Jadi saya ucapkan jazakumullah khairan, terima kasih kepada Ustaz Firly, kepada Ustaz Rendra yang telah memberikan kesempatan buat sharing pada pagi hari ini. Semoga apa yang nanti kami sampaikan bermanfaat. Ya, untuk melihat sebentar, wah, ternyata di sini banyak teman-teman spasi angkatan 1 ya. Teman-teman spasi, Pak Adi, Pak Ahmad, Pak Edi, kemudian ada teman-teman PDA, ada saudara saya juga ini, ada Mas Data, ada teman-teman IBF, IBM, Mas Rizkon, Masya Allah. Terus banyak sekali. Ya. Jadi, lebih kurang waktu saya sampai jam berapa, Ustaz Rendra? Silakan monggo, kalau di poster sampai jam 11 itu udah matanya jawab. Sampai 11 tanya jawab. Oke, siap.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah sampai jam 11 nanti kita akan sharing dan berdiskusi bagaimana cara membangun manajemen dengan standar korporasi dengan cara yang mudah. Nah, di sini kami menggunakan sebuah metode. Jadi metodenya namanya AOS, gitu kan? Aligning of Organization System. Aligning itu artinya menyelaraskan, ya. Jadi kalau kita ambil maknanya adalah menyelaraskan sistem organisasi. Gimana caranya dari puncak pimpinan, visi, sampai eksekusinya, sampai sistem training for trainernya itu bisa nyambung jadi satu. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Pramudi Ringga, biasa dipanggil Ringga. Saat ini saya status wirausaha, ada konsultan di Asa Consulting, dan ada usaha saya sendiri, Ring Capital. Kalau yang Asa Consulting itu join dengan Grup Arion, jadi bersyirkah juga. Kemudian pengalaman pernah di Jakarta, kerja di konsultan, kita dapat kesempatan yang menarik ya, untuk setup beberapa korporasi seperti Pertamina, Jababeka, Antam, Garuda, dan Sentosiji. Yang waktu itu ilmunya ilmu korporasi. Jadi saya resign, kemudian memulai usaha dari mikro, ilmunya jujur nggak bisa saya pakai ternyata. Alhamdulillah ketika usaha berkembang, sepertinya saya mulai bisa pakai pengalaman yang dulu saya terapkan di korporasi. Dan dengan izin Allah, alhamdulillah pernah dapat juara 3 wirausaha muda berprestasi nasional dari Kementerian Pemuda Olahraga tahun 2017. Kemudian masuk finalis Food Startup Indonesia dari Bekraf angkatan pertama. Kemudian Best Sales Performance Nasional Aksio Intel Marketing Award 2009 serta medali emas dari Gemastik tahun 2008. Nah, kita mulai dari apa itu AOS. Jadi AOS itu sebuah metode untuk merancang sistem dan organisasi perusahaan korporasi yang ingin sukses by design, bukan by accident. Terdiri dari 12 langkah sistematis yang terbukti telah diterapkan di pendirian-pendirian perusahaan korporasi. Nah, umumnya metode ini diajarkan dalam bentuk workshop sama 1 hari, full day, dan ini merupakan output-based workshop. Jadi praktek langsung membangun sistem di perusahaan masing-masing. Jadi kalau kita ngomong autopilot itu bisa nggak sih? Insya Allah bisa. Buktinya apa? Ini ada perbedaan pendapat dari ulama. Umar bin Khattab itu meninggal, ada yang mengatakan warisannya 20.000 lahan pertanian, ada yang mengatakan 70.000 lahan pertanian. Pertanyaannya, bagaimana cara Umar mengatur 20.000 sampai 70.000 lahan pertanian? Di mana satu lahan pertanian itu nggak mungkin hanya dikelola oleh satu orang. Masya Allah. Jadi kita itu kehilangan ilmu-ilmu dari pengusaha muslim ya, dari para sahabat yang seharusnya itu bisa kita terapkan dalam bisnis kita. Nah, ini beberapa klien ya, yang kami udah izin untuk kami tampilkan menggunakan sistem AOS. Tuh. Ada bisnis, ada juga yang sosial, yayasan dan lembaga. Nah, fakta yang pertama. Jadi ini struktur dunia usaha di Indonesia tahun 2020. Dimulai ya kan dengan total itu ada 64 juta unit. Jadi banyak ya usaha di Indonesia itu penduduk sekarang 260.000 ya kalau nggak salah ya, atau 270. 270. Nah, 64 jutanya itu berwirausaha atau berdagang. Yang menarik adalah jumlah UMKM itu 64 juta, sedangkan usaha besar cuma 5.000. Dengan kata lain, UMKM itu 99,9999%, usaha besar atau yang kita istilahkan korporasi itu cuma 0,0001%. Nah, UMKM itu kepanjangannya usaha mikro 98%, usaha kecil 1,12%, usaha menengah 0,09%, baru usaha besar 0,0001%. Nah, kita sebut usaha besar itu berdasarkan terminologi ini, omsetnya di atas 50 miliar per tahun dan asetnya di atas 10 miliar. Itu masuk usaha besar. Sedangkan usaha menengah yang umumnya kita ada di usaha kecil dan menengah, omsetnya itu antara 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahun. Sedangkan kalau usaha kecil, omsetnya 300 juta sampai 2,5 miliar per
setahun. Dengan kata lain, usaha kecil itu omsetnya 2,5 miliar bagi 12, ya sekitar 200 juta per bulan. Nah, yang menjadi isu adalah kenapa banyak usaha menengah, jadi poinnya usaha menengah ya, kenapa banyak usaha menengah itu kesulitan untuk naik level menjadi usaha besar. Apa sih penyebabnya? Itu jadi pertanyaan pertama yang harus kita jawab. Fakta yang kedua. Jadi ini 20 alasan startup gagal yang dikeluarkan oleh CB Insight. Yang pertama, no market need, produknya nggak dibutuhin sama pasar. Yang kedua, run out of cash, perusahaannya kehabisan uang cash. Bukan nggak profit ya, kehabisan uang cash. Yang ketiga, not the right team, timnya nggak sesuai, ya kan, nggak pas buat di posisi yang ada di dalam struktur organisasi. Dan yang keempat, get out competitive, gitu. Maksudnya ini kalah bersaing. Tuh, kalau get out competed itu kalah berkompetisi. Kalau jadi satu out competitive itu artinya kalah bersaing. Dengan siapa? Kompetitor. Nah, kita cek satu-satu. Jadi kita lihat yang empat paling atas saja ya. Nah, no market need itu contohnya Kodak. Kodak itu usianya udah 100 tahun. Pada akhirnya mereka tumbang karena mereka tidak mau hijrah, ya kan? Nah, gara-gara nggak mau hijrah tumbang ini kan? Nggak mau hijrah ke kamera digital, masih mengandalkan kamera yang manual, gitu. Padahal zaman udah berubah tahun 2000-an. Akhirnya Kodak tertinggal oleh perusahaan-perusahaan digital yang lain. Itu contoh korporasi yang tumbang disebabkan mereka mengeluarkan produk yang nggak dibutuhin pasar. Ya siapa yang beli? Yang kedua, run out of cash. Contohnya Enron. Mungkin nggak banyak yang dengar ya. Enron ini pada masanya merupakan perusahaan ke-7 terbesar di Amerika. Di US itu perusahaan ke-7 terbesar. Bayangin Amerika ya, ekonomi Amerika. Nah, Enron ini ternyata melakukan manipulasi laporan keuangan. Sejatinya mereka itu kehabisan uang cash, tapi mereka selalu mencari investor, menggulung investasinya untuk mengembangkan bisnisnya. Enron itu bisnis energi. Gitu. Sampai hingga muncul titik di mana mereka terbongkar aibnya, bahkan yang tumbang itu nggak cuma Enron, ya kan? Investornya ikut tumbang, konsultannya juga ikut tumbang. Konsultannya waktu itu terkenal, Arthur Andersen gitu kan, yang sekarang jadi Accenture, perusahaan teknologi, konsultan teknologi. Jadi ini Enron tumbang menumbangkan beberapa key partnernya juga, dikarenakan run out of cash. Kemudian yang ketiga dan keempat, masalah ketiga keempat ini, not the right team dan not competence ini umumnya kita temukan di BUMN zaman lama, di mana banyak korupsi, ya kan, kemudian banyak kolusi, banyak nepotisme yang menyebabkan orang itu sebenarnya nggak cocok ditempatkan di situ, tapi dipaksa. Karena apa? Saudara, karena anak, karena teman. Yang menyebabkan BUMN pada saat itu gemuk dan nggak lincah, gitu kan, nggak bisa berkompetisi dengan swasta. Karena punya pemerintah, wajar di backup dana terus, gitu. Baru akhir-akhir ini BUMN membaik ya. Mereka mengeluarkan tagline yang baru kan akhlak. Nah itu buat saya cukup menginspirasi ya, karena mereka udah concern ke culture, gitu kan. Nah sebenarnya ada solusi nih supaya kita nggak mengalami seperti yang terjadi di korporasi, gitu kan. Kalau pengen belajar market ya ke Ustadz Rendra ya kan, ke Bisyarah, gitu kan. Kalau pengen belajar manajemen keuangan itu ada jagokeuangan.com. Dan kalau kita mau belajar cara bangun manajemen organisasi supaya kita selalu bisa bersaing, insya Allah kita belajar AOS. Fakta yang ketiga. Jadi ini ada namanya Kaplan and Norton. Tuh. Hanya sama O-nya nggak bisa saja. Gitu. Kaplan and Norton mengeluarkan sebuah karya yang fenomenal, bahkan sempat dijuluki bapak manajemen dunia abad ini, gitu kan. Namanya balance scorecard, ya kan. Maksudnya kan kartu yang seimbang, bahwa bisnis itu nggak cuma dari satu perspektif, nggak cuma finance saja.
Tapi bisnis terdiri dari 4 pilar, finance, marketing, operation, dan HR. Dan metode ini digunakan hampir di seluruh korporasi di seluruh dunia. Termasuk saya sendiri juga menggunakan balance scorecard. Nah, Kaplan & Norton ini melakukan riset di perusahaan-perusahaan Amerika. Mereka menemukan ada 2 kelompok perusahaan. Yang warna biru itu perusahaan yang manajemen sistemnya bagus, sebesar 54%, dan yang warna merah, perusahaan yang manajemen sistemnya nggak bagus. Jumlahnya 46%. Kemudian Kaplan & Norton ini melakukan riset lanjutan. Ternyata ditemukan fakta menarik. Yang manajemennya bagus, itu mereka punya kemampuan eksekusi bagus sebesar 70%. Sedangkan yang manajemennya nggak bagus, mereka tetap bisa eksekusi dengan bagus, hanya saja tingkat keberhasilannya hanya 27%. Di sini bisa kita lihat, ternyata perusahaan yang manajemennya bagus itu kemampuan eksekusinya hampir 2,5 kali lipat dari kemampuan yang manajemennya nggak bagus. Atau kalau kita istilahkan, perusahaan yang manajemen bagus itu bisa eksekusi dalam waktu 3,5 bulan, sedangkan perusahaan yang manajemennya nggak bagus, itu butuh waktu eksekusi 1 tahun atau 12 bulan. Setelah diambil kesimpulan, ternyata yang manajemennya bagus itu bisa eksekusi bagus dikarenakan mereka punya organization skill. Sedangkan perusahaan yang manajemennya nggak bagus, tetap mereka bisa eksekusi dengan bagus pun 27% dikarenakan individual skill. Nah, ini isu yang menarik. Ketika individual skill-nya hilang, maka kemampuan eksekusinya pasti juga ikut hilang. Dengan kata lain, kita paham bahwa kita itu sebagai pengusaha harus membangun yang namanya organization skill. Nah, skill organisasi itu ada 4 tahap. Initial, define, manage, dan optimize. Initial itu berarti sistemnya masih bergantung ke individual skill. Kalau define, sistem dan organisasinya sudah berjalan, baru di departemen marketing, selling, branding. Kemudian manage, sistem dan organisasinya udah 4 pilar nih. Balance scorecard-nya udah masuk. Finance, marketing, operation, HR sudah ke-manage dengan baik. Nah, yang lebih tinggi namanya optimal. Optimal itu berarti sistemnya tetap 4 pilar, tapi mereka sudah continuous improvement. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Termasuk golongan orang yang beruntung. Nah, sebelum kita masuk AOS, ada mindset management versus technical yang harus kita pahami. Mungkin ini saya sambil gambarkan ya. Jadi ceritanya begini. Sudah mulai orek-orek, Bung. Wah, suara siapa itu? Mantap, lanjut. Izin orek-orek tak. Ya harap dimaklumi ya, pun nggak lurus. Jadi ini bagian manajemen lawan teknikal. Ya, dibagi jadi 3 kelompok besar. Yang pertama, paling bawah namanya bottom management. Yang kedua, atasnya namanya middle management. Kemudian yang paling atas namanya top management.
Nah, ini rekan-rekan yang pernah kerja pasti sudah familiar ya dengan istilah ini. Bottom management itu dibagi lagi jadi dua. Paling bawah namanya staff, atasnya staff namanya koordinator. Berikutnya, middle management juga dibagi jadi dua. Atasnya koordinator ada SPV, supervisor. Atasnya supervisor adalah manager. Kemudian top management juga dibagi jadi dua. Atasnya manager berarti GM, general manager, dan paling atas adalah direktur. Nah, staff itu berarti ketinggalan top management. Staff itu manajemen skillnya 15%. Berarti kemampuan teknisnya atau teknikalnya sama dengan 85%. Koordinator manajemennya naik nih, jadi 30%. Kemudian SPV naik lagi jadi 45%. Manajer naik lagi jadi 60%. GM managerial skillnya naik lagi jadi 75%, dan direktur manajemen skillnya berarti 90%, alias technical skillnya cuma 10%. Makanya direksi itu dibantu asisten direksi, kemudian ada corporate secretary untuk membantu supaya manajemen bisa jalan 90%. Nah, istilah ini menggunakan pendekatan manajemen Eropa. Jadi top manajemennya itu ada direktur dan GM. Kalau kita pakai manajemen versi Amerika, biasanya top manajemennya itu kepalanya C, ada CTO, Chief Technology Officer, ada CFO, Chief Financial Officer, ada CMO, nah ini Coach CMO, Chief Marketing Officer, paling tinggi adalah CEO, ya kan? Kalau perusahaan Chief Executive Officer, atau kalau UMKM itu istilahnya Chief Everything Officer, masih nganjai IKT. Nah, lanjut. Staff kemampuannya itu harian. Disebut staff yang baik berarti pekerjaannya hari ini beres, kerjaan besok beres. Koordinator itu berarti pekanan, atau saya tulis di sini mingguan. Jadi seseorang yang kita sebut koordinator itu mampu mengendalikan usaha kita dalam kurun waktu 1 minggu, memimpin dirinya sendiri dan memimpin beberapa staf, atau satu staf juga bisa. SPV itu berarti bulanan, manajer itu berarti tahunan. Misalnya kita mau rekrut manajer marketing, interviewnya gampang, suruh presentasi aja, marketing plan dari Januari sampai Desember. GM itu berarti 5 tahun. Nah, direktur baru mewujudkan visi perusahaan atau logonya Infinity. Dan ini semua berlaku di 4 pilar. Ya kan, kita balance scorecard berlaku 4 pilar. Apa aja? Berlaku di finance, berlaku di marketing, berlaku di operation, dan berlaku juga di HR. Ya, itu asal muasal kenapa muncul bagian ini. Untuk menjelaskan, sebenarnya juga untuk muhasabah ya. Sebenarnya kita itu posisinya sekarang, skill kita ada di mana nih? Apakah ketika di kartu nama kita tulisannya direktur, skill kita direktur beneran, atau jangan-jangan skill kita masih supervisor? Atau lebih parah, skill kita ternyata masih koordinator. Karena skill business owner itu secara tidak langsung menentukan kecepatan meningkatnya level perusahaan.
Nah, tugas kita itu develop level perusahaan, develop diri kita, develop tim kita supaya bisa naik level dari SPV ke manager. Oke, kalau perusahaan kita udah di level manager, berarti sistem kita udah tahunan, gitu kan? Proyeksinya tahunan, performance-nya tahunan, timnya juga bisa diajak berpikir untuk 1 tahun. Nah, makanya kalau manajemen itu fokusnya ke orang, sedangkan kalau technical fokusnya ke tugas. Manajemen doing right things, melakukan hal yang benar. Sedangkan technical, doing things right, melakukan dengan benar, sesuai sama SOP. Manajemen itu top down, dari atas ke bawah. Kalau berpikir dari atas ke bawah, buat perencanaan juga dari atas ke bawah. Sedangkan technical itu bottom up, karena mereka jauh lebih menguasai hal-hal yang sifatnya teknis. Manajemen itu dinamis, ya kan? Mindset-nya start finish. Always start from the end. Berarti berpikir endingnya kayak gimana nih. Sedangkan technical itu sifatnya statik atau rutinitas. Dengan kata lain, whatever your business is, we are in people business. Kita itu sebenarnya membangun organisasi. Kenapa? Kebanyakan kegagalan di dalam bisnis itu disebabkan mereka itu nggak sadar tidak membangun organisasi. Makanya, yuk bareng-bareng mulai sekarang kita harus membangun organisasi kita. Nah, AOS ini, Aligning Organization System, cara mudah bikin bisnis autopilot merupakan metode untuk bikin sistem organisasi dari hulu sampai hilir. Supaya apa? Nggak bergantung sama bisnis owner-nya. Terdiri dari 12 langkah. Dari vision, mission, culture, business goal, struktur organisasi, key activities, job desk, report, KPI, reward and punishment, SOP, dan TFT. Terakhir itu training for trainer. Nah, yang menarik di AOS, kalau kita mau bikin sistem, itu nggak bisa loncat-loncat. Kita bikin sistem itu memang benar-benar harus step by step. Supaya apa? Nyambung, align, ya kan, selaras. Ada benang merahnya dari visi sampai TFT. Nah, tantangan terbesar di AOS itu justru biasanya di 3 langkah pertama, visi, misi, dan culture. Karena sepanjang kami handle beberapa klien, mereka itu ternyata bingung, kenapa organisasi ini harus muncul, apa sih tujuannya, apa sih targetnya. Nah, itu yang justru pertama kali harus kita jawab. Sebenarnya kita itu visinya apa, misinya apa, plus budayanya apa. Yuk kita cek satu-satu. Nah, untuk jelasin di sesi kali ini, saya mau pakai sebuah contoh ya. Contohnya itu bakso pedas Bang Mar. Jadi ini sebuah contoh usahanya nggak ada ya. Ini bukan usaha real. Ini untuk simulasi aja supaya kita paham bagaimana step by step membangun AOS dalam usaha warung bakso. Jadi ini narasinya, selamat Anda tertarik untuk membuka usaha sebuah warung bakso. Anda memilih rasa pedas sebagai pembeda di warung bakso Anda. Dikarenakan Anda sudah belajar AOS, maka Anda merancang sistem dan organisasi Anda sebelum usaha tersebut dibuka. Nah, Anda mulai membuat AOS dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Selamat mengerjakan. Ceritanya begitu. Jadi ingat ya, warung. Lebih kurang visualisasinya seperti ini. Warung itu tenda, pakai tenda, bukan bangunan permanen. Bangunannya non permanen, ada meja kursinya tetap, ada booth atau ada gerobaknya. Nah, sebelum masuk ke AOS, ada satu tahapan yang harus kita lewati. Namanya produk konsep. Ini saya ambil contoh spesial sambal. Karena kemarin waktu di workshop spasi itu kan mengundang Mas Yoyok spesial sambal. Itu secara corporate sebenarnya konsepnya itu udah benar dan bagus. Nah, ini kita bedah menggunakan konsep, produk konsep versi AOS ya. Jadi ada 5 tahapan. Kategori DNA, core value, added value, dan positioning. Spesial sambal itu kategorinya rumah makan. Walaupun tulisannya warung, mohon maaf gitu kan. Kalau rumah makan itu kan bangunan permanen. Kecuali spesial sambal yang di ini Jakal di GSP, ya kan, Gerasaba itu bentuknya bangunan non permanen. Cuman setahu saya di mana-mana bangunannya permanen semua. Jadi sebenarnya masuk kategorinya rumah makan. DNA, 2 DNA. DNA itu artinya yang dijual. Yang dijual sama SS apa? Sambal.
Walaupun sayurnya banyak, walaupun lauknya banyak, walaupun minumannya juga banyak, cuman SS itu jualan sambal. Kita ke SS cari apa? Sambal kan? Yang ketiga adalah core value atau pembedanya. Nah, pembedanya pedas. Ini pakai istilah core value ya, atau misalnya USP juga bisa. Pembedanya adalah pedas. Buktinya apa? Tagline-nya SS itu pedas habis. Logonya ada namanya Mister Buah. Mister Buah itu cabai, pakai kacamata, pakai sepatu cat, ya kan? Artinya kan yang dijual pedasnya. Bahkan saya ingat banget, karena saya juga pelanggannya SS dari tahun berapa? Tahun 2006 gitu kan. Kalau sambelnya kurang pedas, digaransi boleh ditukar. Walaupun saya juga mau komplain ini ke SS. Saya punya sambal favorit, sambal goreng rempelo ati yang pakai santan. Sekarang nggak ada. Sekarang itu diganti jadi sambal gongso rempelo ati, seingat saya gitu. Cuma saya kangen yang lama. Nah, added value-nya yang keempat itu lengkap. Jadi sebuah konsep yang benar itu bisa dibaca. Spesial sambal di positioning-nya ya, kita baca bareng-bareng. Spesial sambal adalah rumah makan yang menjual sambal yang pedas dan lengkap. Saya ulangi, dirasakan. Spesial sambal adalah rumah makan yang menjual sambal yang pedas dan lengkap. Sampai sekarang positioning-nya nggak berubah. Sambalnya SS tetap pedas, bergaransi, dan lengkap. Dan ini yang dicari oleh konsumen SS. Bahkan saya ingat banget waktu kunjungan ke SS tahun 2018. Waktu itu yang terima Mas Yoyok langsung. Mas Yoyok bilang, tahun ini ya, ingat tahun waktu sambal itu sampai harganya di atas 100.000. Cabai sampai di atas 100.000. Mas Yoyok itu nggak ngurangin takaran, tetap menjaga SS sambalnya pedas, walaupun SS sebenarnya rugi saat itu, 6 bulan. Tapi core value-nya itu dijaga habis-habisan. Karena itulah yang menyebabkan konsumen itu punya ikatan sama kita. Nah, kita juga kalau berbisnis itu harus jaga core value kita totalitas. Jangan sampai kita melepas janji kita. Karena ini janji yang selalu kita sampaikan ke konsumen kita. Tips tambahan. Jadi, kalau di corporate, itu mereka selalu menggunakan dalam merancang sebuah brand ya, mereka tuh selalu ada merek dan DNA. Merek dan DNA. Spesial sambal, mereknya spesial, DNA-nya sambal. Contoh lain, apa ya? Pizza Hut. DNA-nya pizza. Contoh lain, Domino Pizza. DNA-nya pizza. Contoh lain, Burger King. DNA-nya burger. Contoh lain apa lagi? Marugame Udon. DNA-nya udon. Jadi mereka selalu menampilkan DNA supaya orang paham sebenarnya perusahaan ini jualan apa. Nah, kita sekarang masuk ke studi kasus kita. Bakso pedas Bang Mar. Kategorinya warung makan, bangunan tidak permanen. DNA-nya bakso, berarti jualannya bakso. Core value-nya pedas. Added value-nya kreatif. Sehingga bakso pedas Bang Mar itu positioning-nya, bakso pedas Bang Mar adalah warung makan yang menjual bakso yang pedas dan kreatif. Kalau bakso pedas paham ya, kreatif itu maksudnya bakso pedas beranak pinak, bakso halilintar, bakso roket ya, contohnya kayak. Nah, karena kita udah belajar AOS, kita setting nih bakso pedas Bang Mar step by step dari visi sampai TFD. Langkah pertama, vision. Nah, saya kasih beberapa contoh dulu. Visinya corporate ya, ini kita sebut corporate semua ya. Visinya Unilever untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Coba kita rasain. Untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia. Berarti Unilever itu memiliki visi seluruh masyarakat Indonesia itu harus mencintai dan menghargai Unilever. Dengan cara apa? Menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap hari. Luar biasa ya kan? Menyentuh kehidupan orang setiap hari. Berarti kita tuh tiap hari disentuh sama Unilever. Dan nggak kerasa. Dan ini terjadi. Bangun tidur, gosok gigi, pakai merek odol Unilever. Sabunnya merek odol Unilever.
samponya pakai punyanya Unilever. Bahkan Unilever itu samponya ada 5. Apa aja? Ada Sunsilk, ada Clear, ada Lifebuoy, ada Dove, ada yang premium Tresemme itu. Ya kan? Untuk target market yang beda-beda. Sampo aja ada 5. Di Indomaret ada semua. Jangan-jangan itu punyanya Unilever semua. Terus habis itu udah selesai mandi, ya kan? Ibu-ibunya masak ke dapur, pakai kecap, produk Unilever lagi. Cuci sabun, produk Unilever lagi. Ngepel, produk Unilever lagi. Ya semuanya produk Unilever, Masya Allah, luar biasa. Harusnya kita bikin perusahaan itu kayak gitu. Jadi hati-hati sama visi. Kalau visi kita terlalu kecil, ya wajar, gitu kan? Bisnis kita nggak tumbuh-tumbuh. Unilever itu visinya besar banget. Ini setiap hari loh. Ya, menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap hari. Bayangkan kalau Unilever mengubah visinya menjadi menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap jamnya. Berarti tiap jam kita akan bersentuhan dengan produk Unilever. Oke, itu contoh Unilever. Yang kedua, Astra International. Saya ngambil visi yang kiri ya. Jadi sebenarnya di atas visi itu ada namanya filosofi. Cuman di sesi ini saya nggak jelasin tentang filosofi karena itu cukup panjang. Filosofi itu menjelaskan why, kenapa kita berdiri, kenapa perusahaan ini ada. Jadi ada filosofi. Di Astra ada filosofinya. Mereka disebut dengan satu dharma. Nah, visinya Astra menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Jadi visinya itu menjadi clear ya. Jadi apa nih? Jadi perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik. Dengan kata lain, Astra itu sebenarnya nggak peduli bisnisnya apa. Makanya mereka banyakkan main di B2B, di bisnis-bisnis yang besar-besar. Kalau Unilever kan main retail, ya kan, consumer good, kehidupan dengan interaksi sehari-hari. Kalau Astra, misalnya kita beli produknya Toyota, Daihatsu, BMW, itu kan bukan untuk ke transaksi harian, ya kan, mungkin 5 tahun sekali. Dan ini terbukti Astra menjadi salah satu corporate di Indonesia blue chip yang sahamnya nilainya bagus seperti Unilever. Yang penting menurut Astra bisnisnya itu tumbuh plus keuangannya solid. Next, contoh yang ketiga, HM Sampurna. Ini perusahaan TBK semua yang saya sebutin ya. Visinya cukup unik sih, menjadi perusahaan paling terkemuka di Indonesia. Nah, sayangnya ini kan kurang strong gitu. Paling terkemuka apanya kan nggak jelas kan? Atau kita lihat yang kiri, ini contoh versi ideal menggunakan mazhab AOS. Contoh Marketplace. Marketplace apa? Konsultan marketing nomor 1 di Indonesia. Marketplace itu udah bikin visi sampai 2030 per 5 tahun. Kayak zaman Pak Harto kan, Pelita, pembangunan 5 tahun. Visi Marketplace 2021, 2025, dan 2030. 2021 menjadi perusahaan konsultan yang kan paling dipercaya di Indonesia. Dan ini sudah tercapai tahun 2021. Sekarang mereka menuju ke visi 2025. Menjadi solusi omnichannel marketing di Indonesia. Makanya Marketplace itu ada konsultan, ada training, ada apa lagi? Ada majalah, marketers, ya kan? Ada event, ada penghargaan, ada TV online ya. Mereka sudah mulai masuk ke omnichannel. Butuh marketing, akseslah Marketplace. Nah, puncaknya di 2030 menjadi world class partner untuk ekosistem original dari Indonesia. Sederhananya gini, ada perusahaan di Amerika pengen masuk Indonesia, nah yang dihubungin pertama kali adalah Marketplace. Jadi mereka membangun ekosistem. Berarti kalau mau bikin visi menggunakan standar AOS, ya kan, standar Eropa, kita menggunakan bahasa yang smart, specific, measurable, achievable, realistic, dan timely atau time bound, berbatas waktu. Contohnya di Bakso Pedas Bangmar, visinya menjadi warung bakso terlaris di Kecamatan Banjarsari pada tahun 2025. Spesifik, menjadi warung bakso. Measurable, bisa diukur, terlaris, berarti omsetnya paling besar. Achievable, realistik di Kecamatan Banjarsari, ya kan, realistis nih untuk kita jalankan, dan timely,
berbatas waktu pada tahun 2025. Siapapun yang membaca visi ini akan mudah memahami tujuan perusahaan ini kemana, batas waktunya kapan. Yang kedua, misi. Nah, misinya menyajikan bakso enak berkualitas. Yang kedua, memberikan layanan prima. Yang ketiga, selalu berkreasi. Lanjut, saya lanjutkan dulu. Jadi ini misinya, bikin misi itu ada beberapa pendekatan ya. Ini pakai QCD, pendekatan yang QCD. Bakso enak itu kualitas, ya kan? Terus layanan prima ini lebih ke delivery. Satunya sebenarnya cost. Cuman ini kita ubah jadi selalu berkreasi. Jadi bikin visi itu ada beberapa metode. Contohnya bisa pakai pendekatan QCD atau pendekatan 4 pilar, Finance, Marketing, Operation, HR. Kemudian yang ketiga adalah culture. Nah, culture-nya diputuskan berkualitas ramah kreatif. Kenapa culture-nya berkualitas ramah kreatif? Kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ada rumus. Rumus untuk bikin vision, mission, sama culture. Ada bahasa lain. Vision sama dengan have atau impian yang dituju. Mission sama dengan do atau aktivitas yang dilakukan. Dan culture sama dengan be, karakter yang dimiliki. Rumusnya itu culture kali mission sama dengan vision. Budaya dikali misi sama dengan visi. Atau bahasa sederhananya, be kali do sama dengan have. B kali do sama dengan have. Nah, kita mulai dari have-nya dulu. Kan kita mulai dari visi kan. Have-nya, impian kita menjual 30 juta per bulan. Kita punya sales 30 juta per bulan. Misinya, aktivitas yang dilakukan, menjual 1 juta per hari. Non-stop selama 30 hari. 1 day 1 million. Kemudian B atau culture-nya, semangat dan disiplin. Maksudnya apa? Kalau kita jadi orang yang semangat, ya kan, bangun tidur langsung berpikir, wah saya harus jual 1 juta hari ini, ya kan. Semangat itu kan harus ada karakter. Kemudian kedua harus jadi orang yang disiplin. Contoh, ternyata udah jam 5 sore, targetnya 1 juta, baru laku 700.000, masih kurang 300.000. Tetap kita harus disiplin hari itu menjual 1 juta. Dengan kata lain, mungkin kerjanya sampai jam 7 malam. Ya, itu harus dilakukan. Yang penting hari itu targetnya tercapai 1 juta. Nah, be do have yang baik atau vision mission culture yang baik itu kalau dibaca nyambung. Saya kasih contoh, apabila kita menjadi orang yang semangat dan disiplin untuk menjual 1 juta per hari, maka kita bisa mendapatkan 30 juta per bulan. Sama halnya dengan be do have di bakso pedas Bang Mar, studi kasus yang kita lakukan. Karakternya, culture-nya, B-nya berkualitas ramah kreatif. Jadi culture itu harus kata sifat ya. Misi itu kata kerja. Misinya menjadikan bakso enak berkualitas, memberikan layanan prima, selalu berkreasi. Dan visinya menjadi warung bakso terlaris di Kecamatan Banjarsari pada tahun 2025. Nah, sekarang coba kita baca. Apabila kita menjadi orang yang berkualitas, ramah kreatif, untuk menyajikan bakso enak berkualitas, untuk memberikan layanan prima, untuk selalu berkreasi, maka kita bisa menjadi warung bakso terlaris di Kecamatan Banjarsari pada tahun 2025. Nah, ini contoh be do have yang nyambung jadi satu. Saya kasih contoh juga di Unilever. Mereka juga punya visi, misi, dan culture, cuman ini menggunakan istilah yang lain, value. Kalau di AOS, VMC, kalau di Unilever, VMV, nggak masalah, dua-duanya benar. Nah, visi tadi udah tahu ya, untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misinya, kali Unilever ini pakai pendekatan 4 pilar. Buktinya apa? Kita cek satu-satu. Dari yang paling bawah. Bawah sendiri itu finance. Jadi dia urut ya, finance, marketing, operation, HR. Sesuai dengan ilmu awalnya di Eropa. Paling bawah itu sebenarnya dia finance. Kita baca. Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan
kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan dan meningkatkan dampak sosial. Ya, anak kalimatnya nggak usah diperhatiin. Cukup kita lihat, ya kan? Intinya itu di mana? Nah, ini saya garis. Tumbuh 2 kali lipat. Berarti secara finance mereka itu ngejar pertumbuhan 2 kali lipat. Wajar sih Unilever itu menguasai market di Indonesia. Karena mindset mereka itu tumbuh 2 kali lipat. Kita itu problemnya nggak pernah ngejar tumbuh 2 kali lipat setiap waktu. Begitu udah puas, cooling down. Udah puas, nyantai, bolos. Ya, kapan kita bisa jadi corporate, kan gitu. Masuk ke misi yang ketiga. Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bila digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. Keywordnya ini, menginspirasi masyarakat. Jadi Unilever itu mendesain program-program marketing, selling, brandingnya itu menjadi inspirasi masyarakat. Makanya ada apa masalah? Festival jajanan Bangau, ya kan? Menginspirasi ibu-ibu untuk bikin masakan enak di rumah, gitu kan. Bahkan sampai ada kompetisinya. Terus ada yang sabun cuci itu apa? Sunlight, ya kan? Mencuci 1000 piring, gitu kan. Ada dulu saya ingat saya ada door to door-nya. Nah, itu kan menginspirasi masyarakat. Endingnya pakai apa? Ya pakai produk Unilever. Kemudian masuk misi yang ketiga. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. Keywordnya itu menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik. Berarti mereka memang dari segi operation mendesain, ya kan, brandnya bagus melalui apa? Produk yang bagus. Dan kita mengakui produk Unilever itu bagus dan layanannya juga bagus. Serta yang terakhir, HR. Kami bekerja untuk menciptakan masa depan lebih baik setiap hari. Nah, keren banget ini. Menciptakan masa depan yang lebih baik. Tambahin setiap hari. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Termasuk golongan orang yang beruntung. Jadi, finance, marketing, operation, HR. Semua langkah ini dilakukan oleh Unilever untuk mewujudkan visinya. Dibalut dalam culture atau nilai. Apa aja? Integritas, respect, tanggung jawab, semangat kepeloporan. Next. Nah, yang keempat adalah business goal. Jadi, untuk mewujudkan visi kita harus bikin business goal yang sifatnya kuantitatif, bisa dihitung. Bisa dari revenue, market share, volume, growth, ya kan? Contoh sederhananya, kita bagi dalam 5 tahun, plus harus berkorelasi dengan visi. Apakah bisnis goal kita bisa mewujudkan visi kita? Contoh, yang bakso pedas Bang Mar ya. Mereka bikin target 2025, mereka kan punya visi nih. Tahun 2025 menjadi warung bakso terlaris di Kecamatan Banjarsari. Nah, diasumsikan, karena kan warungnya belum buka, ya kan? Diasumsikan 2025 itu omsetnya 600 juta per tahun. Kalau dibagi 12 bulan, berarti omsetnya sama dengan berapa? 50 juta per bulan. Ingat ya, warung ya, bukan rumah makan, warung ya. Gitu. Jadi mereka udah melakukan riset dulu. Oh, ini warung yang rame, omsetnya ya 25 juta. Nah, mereka bikin proyeksi 5 tahun yang akan datang, omset kita 50 juta, maka kita bisa jadi nomor satunya di Banjarsari. Ya, ceritanya ini jadi nomor 1 di Banjarsari. Nah, di breakdown 5 tahun ke belakang. Dengan cara, nah, tentukan omsetnya berapa? 2021 omsetnya 120 juta. 2022 omsetnya 240 juta. 2023 omsetnya 360 juta. 2024 omsetnya 480 juta. Atau ini contoh ya, naik 120 juta per tahun. Nah, 120 juta ini di tahun pertama harus bisa di breakdown setiap bulannya. 120 juta bagi 12 bulan, sama dengan 10 juta per bulan. Breakdown lagi 30 hari, berarti sama dengan 333.000 per hari. Kalau satu mangkoknya harganya cuma 10.000, maka target kita menjual 34 mangkok.
Bisa nggak Mas? Breakdown lagi per jam? Bisa. Contoh, kita jualnya berapa jam? 5 jam. Berarti hitung aja biar kena 35. 35 bagi 5. Per jamnya target jualnya berapa? 7 mangkok. Bukanya jam berapa nih? Jam 4 sampai jam 9. Jam 4 sampai jam 5 jual 7 mangkok. Jam 5 sampai jam 6 jual 7 mangkok. Dan seterusnya sampai jam 9. Jadi bisnis goal itu harus bisa di breakdown sampai level paling bawah. Sampai grassroots-nya bisnis. Nah, masuk yang kelima. Struktur organisasi. Nah, struktur organisasi itu punya catatan khusus. Harus dirancang sesuai dengan bisnis goal setiap tahunnya. Plus mengikuti pola manajemen versus technical dan menggunakan 4 pilar bisnis. Jadi walaupun kita ini buka warung ya, warung kita itu sistem finance-nya ada, marketing ada, operation ada, HR-nya juga ada. Nah, karena kita ngomong warung kan, nggak butuh muluk-muluk, apalagi target hariannya kan cuma 300 ribuan, ya kan, cuma 34 mangkok. Maka kita cukup rekrut total ada 3 orang saja. Atau gini, kita itu sama dengan koordinator ya, berarti kita cukup rekrut 2 orang saja. 1 orang jadi staf masak, 1 orang jadi staf minum. Ingat ya, leveling, grading, maaf, ingat ya, bagian manajemen versus technical. Kan urutannya staff, koordinator, SPV, manager, GM, dan direktur. Nah, ini harus nyambung. Level 1-nya staff, level 2-nya berarti koordinator. Ya kan? Akan sulit ketika level 1-nya staff, atasnya itu langsung SPV. Ya bisa sih. Staffnya itu skillnya kayak koordinator, atau konsekuensinya koordinator itu menjalankan fungsi, SPV menjalankan fungsi koordinator. SPV yang ke downgrade. Biasanya gitu. Jadi saya ulangi, pimpinannya koordinator, berpikirnya 1 minggu, ya kan? Ini berpikir 1 minggu, punya 2 staf, yang 1 staf masak, satunya staf minum, berpikirnya harian. Yang keenam, masuk key activities. Nah, cara bikin key activities itu mudah. Sebutkan 3 aktivitas inti di dalam posisi dalam struktur organisasi. Pastikan kita setel key activities supaya nggak terjadi tumpang tindih atau overlapping. Plus mengadopsi 4 pilar. Contoh, kita mulai dari staf minum. Di staf minum, key activities-nya apa? 1, taking order, terima pesanan. 2, beverage, bikin minuman. 3, cleaning, ngurusi kebersihan. Kemudian staf masaknya, 1, belanja. 2, memasak, purchasing, kemudian production. 3, pasang tenda. Nah, staf masak dan staf minum ini kan urusannya operation. Maka koordinator menjalankan 3 pilar yang lain. Apa aja? Finance, marketing, operation udah di sini, dan HR. Dengan demikian, di warung bakso pedas Bang Mar ini 4 pilarnya ada semua. Nah, dia balance ini, posisinya balance. Koordinator ngurusin keuangan, marketing, dan SDM, sedangkan staf masaknya dan staf minum ngurusin operation. Umumnya di sebuah organisasi kan ada departemen finance, marketing, operation, HR. Nah, tiap departemen itu punya key activities-nya masing-masing. Kalau finance berarti kasir, accounting, finance itu sendiri ngurusin cash flow ya, audit dan tax. Kemudian kalau marketing standar ya, marketing, selling, branding. Ada juga disebut markom, marketing communication. Itu kan sebenarnya dia menjalankan marketing dan branding gitu. Kemudian yang ketiga, operation. Operation paling banyak, ada 9. Ada PPIC, Product Planning Inventory Control, ada production, ada QA, Quality Assurance, ada QC, Quality Control. Bedanya apa? Kalau QC itu berarti misalnya ada produk diproduksi di pabrik, kemudian pabrik itu menjamin kualitas produknya itu bagus.
dikasihlah stiker QC pass, ya kan, lolos quality control. Kemudian dikirim sama perusahaan logistik yang berbeda ke tempat konsumen. Ternyata perusahaan logistiknya ini truknya bermasalah, menyebabkan produk di dalam kardus tadi rusak, diterima sama konsumen. Loh, setelah dibuka tulisannya QC pass. Kenapa produknya rusak? Komplainlah ke pabrik. Nah, sebenarnya agak kurang pas. Komplainnya harusnya ke QA-nya, quality assurance, memastikan kualitas itu sampai ke konsumen. Yang dikomplain itu harusnya perusahaan logistiknya. Atau ambil contoh, kita pesan minum, ya kan, lewat ojol, ojek online. Produknya kita terima, ternyata airnya tumpah-tumpah. Ya, yang kita komplain siapa? Ya kita komplain harusnya ojolnya, karena bisa jadi dari rumah makannya udah disegel dengan baik, tapi karena ojolnya sembrono, akhirnya produk yang kita terima bermasalah. Oke, itu beda QA sama QC. Kemudian ada R&D, Research and Development. Kemudian ada warehouse, urusan pergudangan, ada logistik, distribusi dan transportasi, maintenance, perawatan dan purchasing, pembelian. Kemudian departemen yang keempat, HR, GA, legal. Jadi ini ada tiga, ada HR, ada GA, ada legal. Human resources, Human resources, general affairs, dan legal. Kalau general affairs itu, nah bedanya di sini. HR itu ngurusin recruitment, training, ini performance management, ya kan, KPI, CNC, coaching and counseling, database, dan payroll, penggajian. Kalau GA itu ngurusin general affair, apa aja? Ada 4 biasanya. Sarana prasarana, keamanan, kebersihan, konsumsi, ya, itu GA. Kemudian legal, hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan hukum. Oke, tadi kita udah sampai tahap ke-6 ya. Saya review dulu. Pertama tadi ada vision, kedua ada mission, ketiga ada culture, keempat ada business goal, kelima ada struktur organisasi, dan keenam ada key activities. Ya. Yang ketujuh, job description. Jadi saya ngasih contoh 7 sampai job desk, nanti saya kasih contoh kasus yang lain. Nah, job desk itu simpelnya penjabaran dari key activities. Koordinator tadi, key activities-nya apa? Finance, marketing, dan HR. Maka, ya kan? Maka job desk-nya koordinator di key activities finance adalah melayani pembayaran, mengatur kas kecil, membuat laporan laba rugi. Job desk-nya koordinator di key activities marketing adalah menjalankan Instagram dan melakukan penjualan. Job desk-nya koordinator di key activities HR adalah memimpin briefing dan melakukan penggajian. Karena warung ya, sesimpel ini. Sedangkan untuk staf masak, key activities-nya kan ada belanja, memasak, pasang tenda. Job desk-nya di belanja, membeli bahan baku dan kemasan. Job desk-nya di key activities memasak, membuat bakso, kuah, sayur, sambal, serta menyimpan bahan baku dan kemasan. Job desk-nya staf masak di key activities pasang tenda adalah bongkar dan pasang tenda. Terakhir, staf minum. Job desk-nya berarti taking order, catat antar terima pesanan, meracik minuman, serta membersihkan peralatan dan perlengkapan. Nah, job desk yang baik itu harus bisa dikonversi jadi report. Job desk yang baik harus bisa dikonversi jadi report. Supaya apa? Kita nggak ngasal bikin job desk, ya kan? Jadi misalnya, ambil satu contoh. Nah, kan ada key activities belanja kan? Staf masak. Salah satu key activities-nya belanja. Job desk-nya cuma satu nih, beli bahan baku kemasan. Otomatis dia nanti punya laporan. Laporan apa? Beli bahan baku dan kemasan. Misalnya standar belanjanya itu beli bawang merah dan bawang putih, ya kan?
kemudian tiba-tiba staf masak kita beli bawang bombay, ya kan? Padahal kan kita nggak butuh bawang bombay. Nah, itu kita bisa apa namanya? Bisa meminta pertanggungjawaban staf masak karena bawang bombay nggak ada dalam daftar purchasing kita. Contoh lain, membuat bakso kuah sayur sambal. Nah, di sini pasti ada laporannya juga kan. Hari ini bikin berapa bakso, ya kan? Beli berapa daging, jadi berapa bakso, ya kan? Kuahnya berapa, sambalnya berapa. Kemudian kalau ada stok sisa, dicatat lagi nih, ada laporannya. Laporan apa? Laporan persediaan bahan baku dan kemasan. Stok daging kita masih berapa, atau stok bakso kita masih berapa, kemasan kita masing-masing masih berapa, tehnya masih berapa, gula masih berapa, minyak masih berapa, dan lain sebagainya. Jadi, saya ulangi, job desk yang baik itu idealnya bisa dibuat reportnya. Inilah yang nanti menjadi KPI individu. Kita nilai kan, anggap aja ini pasang tenda ada reportnya juga ya. Oke, belanja, skor dia berapa? Terus untuk memasak, masing-masing skornya berapa? Untuk pasang tenda, skornya berapa? Skor belanja tambah memasak tambah pasang tenda, ya kan? Nah, ini akan jadi X. Skor si staf masak yang berpengaruh langsung terhadap KPI-nya. Sehingga kita bisa nih menilai seseorang baik atau buruk berdasarkan data. Ada quote-nya. In Allah we trust, others use data. Kita percaya cuma sama Allah, ya kan? Lainnya pakai data. Jadi nggak bisa staf kita tiba-tiba ngomong, Pak, harga daging naik Pak, gitu kan? Kemarin 40.000, sekarang jadi 80.000. Ya tinggal kita tanya, buktinya apa? Ini Pak, ada notanya. Oke, kalau notanya memang terpercaya, bisa kita terima. Kalau notanya kayaknya nggak jelas, ya bisa kita verifikasi ke tukang daging yang lain kan. Gambaran seperti itu. Nah, endingnya di job desk ini akan nyambung antara struktur organisasi, key activities, dan job description. Strukturnya apa, key activities-nya ngapain aja nih? Sebutkan 3 key activities Anda. Key activities-nya ngapain aja? Key activities-nya ngapain aja? Masing-masing key activities punya job desk. Koordinator, oh ternyata job desk finance-nya ada 3 loh. Ngurusin kasir, ya kan, handle pembayaran, transaksi, mengatur kas kecil, buat belanja-belanja di warung, yang kas kecil ya, dan menghitung laba rugi. Marketing, koordinator sebagai marketing berarti job desk-nya ada 2, menjalankan Instagram dan penjualan. Tambah boleh nggak Mas? Boleh. Instagram, apalagi nih FB, apalagi nih TikTok, ya boleh-boleh aja. HR, ada 2 juga, memimpin briefing serta menjalankan penggajian, payroll. Untuk staf masak, job desk belanja cuma 1, job desk memasak ada 2, pasang tenda 1. Staf minum, setiap key activities cuma ada 1 job desk. Dengan kata lain, dalam struktur organisasi ini, kita punya 3 jabatan dalam satu struktur, 9 key activities, dan 16, benar ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 12, 13, 14. Oke, salah. Dan 14 job desk. Yang setiap job desk tidak overlapping, tidak tumpang tindih, ya kan? Sehingga berlaku sistem yang fair. Maksudnya fair gimana? Ada istilah who's to blame. Who's to blame itu bahasa Jawanya salah sopo. Contoh, kalau sampai penjualannya jelek, yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali adalah koordinator. Kenapa? Karena salah satu job desk-nya dia melakukan penjualan. Contoh yang lain. Kalau sampai baksonya ternyata terlalu asin, yang disalahin siapa? Staf masak. Kenapa? Karena dia punya job desk membuat bakso kuah sayur dan sambal. Contoh lain. Kalau sampai ada konsumen komplain dikarenakan sendoknya berdebu, garpunya berdebu, piringnya berdebu. Berarti salah siapa? Staf minum. Kenapa? Karena dia punya tanggung jawab, dia punya job desk, membersihkan peralatan dan perlengkapan. Nah, disinilah berlaku sistem who's to blame.
salahnya sopo. Jadi kita udah nggak bisa tunjuk-tunjukkan nih, salahmu, salahku, salahmu, nggak bisa. Karena sudah tertulis by system job desk-mu ini. Kalau ini kamu nggak jalan, berarti kamu nggak amanah. Nah, di bisyarah kemarin kan kita diajarin kan, di KBS maupun spasi, kita diajarin tentang akad ijarah, ya kan? Bagaimana ijarah yang benar. Nah, insya Allah, kalau kita punya sistem struktur key activities job desk report yang jelas, maka akad ijarah itu akan jadi jauh lebih mudah. Sudah tertulis di awal. Ya, begitu kita. Nah, sekarang kita masuk contoh yang lain. Penerapan AOS dalam kehidupan nyata. Ya, jadi saya kasih satu contoh penerapan AOS di masjid, gitu kan. Ada namanya Masjid Istiqomah di Purbayan, perbatasan antara Solo dan Sukoharjo. Kalau dari stasiun Purwosari Solo masuk Solo itu paling cuma 10 menit. Masjid Istiqomah Purbayan dengan tagline-nya Istiqomah melayani jamaah. Nah, ini struktur organisasi di Masjid Istiqomah tahun 2021 yang sampai sekarang masih digunakan. Dokumen ini dirilis 20 Januari 2021. Yang pertama tujuan. Kenapa sih ada perubahan struktur organisasi? Jadi, satu, membangun takmir yang modern dan lebih profesional karena zaman berubah, ya kan? Tata kelola masjid juga harus berubah. Kemudian membangun trust dari jamaah, cuman ada syaratnya nih, ya kan? Untuk takmirnya lebih profesional itu syaratnya takmirnya harus sholat di masjid, berkemauan dan berkompeten. Yang kedua, tujuannya adalah menjaga program baru, program lama berjalan dengan baik dan istiqomah. Nggak ada overlapping. Nah, ini kan kalimatnya sama kan? Nggak ada overlapping antar takmir dalam menjalankan program di masjid. Dan ketiga, membangun ukhuwah antar jamaah. Sama di setting AOS-nya. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 12. Sama juga kan? Vision, mission, culture. Bedanya cuma nomor 4. Kalau kita di lembaga non-profit, ya, atau ini di masjid, namanya dakwah goal, bukan business goal. Tetap ada organization structure dan key activities. Jadi yang disetel 1 sampai 6 ini. Sama juga, disetel dulu, be do have-nya kan? Kalau kita menjadi orang, contoh, kalau kita jadi orang yang semangat dan disiplin untuk membaca one day one juz, ya kan? Maka kita bisa khatam baca Al-Quran setiap bulan. Masya Allah. Apalagi sekarang kita di bulan Ramadan. Harus semangat dan disiplin. Nah, ini contoh visinya, cuman agak beda ya. Menjadi pusat kegiatan masyarakat Purbayan yang sejahtera lahir batin dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Misinya mewujudkan masjid sebagai pusat kegiatan masyarakat, sebagai tempat merujuk berbagai persoalan, dan sebagai tempat rekreasi rohani jamaah. Jadi keywordnya pusat kegiatan merujuk berbagai persoalan dan rekreasi rohani jamaah. Dengan culture-nya berempati, berjamaah, dan berkualitas. Berempati maksudnya takmir harus melayani jamaah dengan penuh empati. Bisa memposisikan diri dari perspektif jamaah. Berjamaah artinya takmir kalau bikin program harus bermanfaat bagi sebanyak-banyak jamaah. Dan berkualitas. Takmir kalau bikin program harus kualitasnya bagus. Supaya apa? Jamaahnya selalu kangen sama masjid. Nah, dakwah goal-nya menyalurkan 360 juta pada tahun 2021 atau setara dengan 30 juta per bulan. Ya kan? Atau setara dengan 7,5 juta per pekan yang didapatkan dari program Kampung Sedekah Purbayan, Kota Infak Masjid, Infak Jumat, serta donatur tetap. Selanjutnya, untuk mencapai dakwah goal tersebut, maka kita setting struktur organisasi. Nah, struktur organisasinya itu ada badan penasihat, ketua pelaksana harian, sekretaris, dan bendara. Ini yang disebut takmir. Di bawah ketua pelaksana harian itu ada badan pelaksana harian, istilahnya eksekutifnya gitu kan. Nah, badan pelaksana ini yang 4 pilar. Jadi ketua pelaksana harian membawai 4 pilar. Nah, di sini jadi 5 pilar. Pilar pertama tetap keuangan. Di bawahnya ada akuntan, bendara harian, fundraiser. Kemudian ada departemen publikasi. Kemudian ada departemen operasional program. Di bawahnya ada ibadah rutin dakwah dan remaja serta operasional rumah tangga. Jadi
kalau kita pakai perspektif tadi, ini operasinya dibagi jadi dua ya. Yang satu berarti ngurusin operasional program, yang satu ngurusin operasional rumah tangga, lebih ke GA, sarana prasarana, kebersihan, keamanan, konsumsi. Serta HR. HR-nya apa nih? Pemberdayaan jamaah. Nah, untuk operasional rumah tangga, bawahnya ada sarpras, konsumsi, keamanan, kebersihan, pemberdayaan jamaah, ada database, dan kemaslahatan umat. Ya, ini nama ya. Jadi ada nama-namanya, Departemen Keuangan, aplikasi dokumentasi, online, offline, terus operasional program, ibadah rutin, handle imam khotib, dakwah, ada perpus, DPA, gerakan sholat subuh jamaah, tahsin, sarasian subuh, perayaan hari besar Islam, dan banyak program lainnya. Remaja, operasional rumah tangga, standar ya, sarana prasarana, konsumsi, keamanan, kebersihan. Kemudian untuk HR, pemberdayaan jamaah, ada database, ada kemaslahatan, itu detailnya adalah lansia du'afa, perekonomian, dan sosial. Nah, begitu kita sudah selesai struktur organisasi, maka kita setel key activities-nya. Badan penasihat ngapain, ketua takmir ngapain, ketua pelaksana harian ngapain. Contoh nih, kalau ketua takmir, yang poin kedua, melakukan koordinasi internal, melakukan koordinasi eksternal, fundraiser, publikasi, pemberdayaan jamaah, sedangkan ketua pelaksana harian melakukan koordinasi internal, keuangan, operasional program, operasional rumah tangga. Jadi nggak overlapping ya antara ketua takmir dan ketua pelaksana harian. Sekretaris, key activities-nya ada, bendahara ada, masing-masing departemen ada, ya kan? Kemudian masing-masing personalnya, tiap posisi juga ada, fundraiser, ibadah rutin, dakwah, remaja, sarpras, konsumsi, keamanan, kebersihan, database, dan umat. Ya, ini udah tambahan ya, jadwal rutin rapat tiap subuh, program kegiatan 2021 untuk 3 level jamaah, program pekanan, Senin sampai Ahad, pagi sampai Isya, subuh sampai Isya, tiap harinya. Program bulanan, berarti ini yang sebulan sekali. Serta ada program tahunan, berarti ini yang setahun sekali. Terakhir laporan, ya standar ya. Ya, begitu gambaran AOS secara knowledge serta implementasinya di lembaga sosial, ya kan? Atau ini kita spesifik penerapan AOS di masjid yang alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo jika ada pertanyaan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, Mas Tingga. Potongnya lagi nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang japri saya loh, Mas Ringga. Boleh minta materi enggak gitu katanya. Ya. Oke, teman-teman kita masuk sesi tanya jawab ya. Silakan, kita masih ada waktu setengah jam untuk bisa teman-teman sharing tanya jawab ya. Mumpung kita masih bersama Mas Ringga. Silakan, tadi kayaknya ada yang udah raise hand. Boleh deh kita kasih kesempatan buat teman-teman yang sudah ada pertanyaan untuk bertanya. Oh, keren banget, Masya Allah. Siap, oh, keren. Masya Allah. Ya, tadi yang mau bertanya ada Mas Muhammad Harun. Silakan, Mas Muhammad Harun. Dah raise hand. Halo, Mas Muhammad Harun. Assalamualaikum. Masih bersama kita, Mas Muhammad Harun. Kalau tidak ada, kita beralih ke Mas Roni dari Bogor. Silakan Mas Roni Bogor, bisa open mic. Oke, ya, pasti Ustadz Firly dan Mas Bunda. Insya Allah semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini materinya keren banget nih Mas. Memang saya juga banyak belajar di Bisyarah nih kan karena menuju corporate. Kemudian hari ini pas lagi materinya mengenai AOS itu ya, menjelaskan sistem organisasi.
Ini menarik, Mas. Itu empat penyebab utama usaha menengah tidak naik kelas tadi ya, Mas ya. Yang diutamakan kan 4 itu tadi. Ya. Dan itu sih, Mas. Maksudnya memang benar itu. Nah, kesulitannya itu, Mas, ketika mau naik kelas, pertama itu karena kita terbiasa tadi usaha maju karena individu ya, Mas ya, bukan karena sistem organisasi. Nah, cara kerja kita individu ini ketika diterapkan ke tim itu juga berat, Mas. Mereka untuk ikut cara kerja kita itu berat. Nah, kita sudah mulai mencoba sedikit-sedikit mendelegasikan dan membagi tugas. Nah, kemudian juga di sini tadi kan kita dan tim itu harus tahu visi, misi, dan membangun culture ya, Mas ya. Jadi usaha itu mau menuju corporate, culture-nya itu seperti apa yang nanti dilaksanakan di misi dan tujuannya ke visi ini. Untuk menyampaikannya itu ke pegawai seperti apa ya, Mas? Agar pegawai itu memahami, oh usaha ini itu langkah yang akan dilakukan tuh seperti ini dengan target mungkin di tahun ke-1 hingga tahun ke-5. Nah, itu Mas untuk menyampaikan ke mereka. Oke, intinya berarti biar visi misinya owner itu selaras juga dengan visi misi tim. Installnya gimana? Biar transfernya. Dan misalnya kalau timnya itu kompetensinya belum mumpuni untuk naik kelas, itu juga gimana? Biasanya gitu tuh pertanyaannya. Iya, benar-benar. Biasanya tentang pertanyaannya itu. Ya, silakan Bang Ringga. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, salam Bang Roni. Jadi coba saya jawab melalui 3 cara. Jadi yang pertama ya harus ada training dari owner ke tim. Itu dulu. Training formal ya. Training formal, duduk sama-sama kita niatkan untuk belajar. Jadi harus ada training. Kalau nggak ada training wajar tim kita nggak pernah tune in. Saya suka pakai istilah tune in. Nggak satu frekuensi. Ibaratkan saya dengerin radio nih, radio katakanlah apa? Contoh aja ya, Prambors 99,2. Tim saya dengerinnya 88,5. Nyambung nggak? Nggak mungkin nyambung. Atau tim saya nyetelnya 99,1. Saya 99,2. Kan masih ada suara kresek gitu kan? Ya, kita harus setel frekuensi itu sama persis, 99,2. Melalui apa? Pertama training. Yang kedua, kalau udah di training, berarti harus ada dokumen tertulis yang memastikan tim kita itu tune in, ya kan? Misalnya nih, kita bikin contoh kayak gini. Nih contoh aja ya. Kita bikin target perusahaan di figura ditaruh di kantor. Jadi siapapun ditaruhnya itu di dekat mesin presensi. Jadi siapapun yang melihat yang mau presensi pagi-pagi kan pasti kita present kan, bukan absen ya, present dulu kan. Pasti kan melihat tujuan perusahaan, visi, misi, culture-nya kan. Nah, itu juga bisa dibuat dokumen yang itu kemudian dipasang di dinding office atau kantor. Yang ketiga, nempel aja itu nggak cukup. Nempel aja nggak cukup. Harus disampaikan tiap hari. Harus disampaikan tiap hari. Jadi kalau di tempat saya, kan kami punya culture ya. Culture kami 3 disiplin sukses. Itu tiap briefing kita baca. 3 disiplin sukses. Jadi yang mimpin briefing itu ngomong, yang lain ikutin. 3 disiplin sukses. 1, disiplin muslim. Selalu beriman. Selalu bertilawah. Selalu berinfak. 2, disiplin pemimpin. Ya kan? Selalu menjaga amanah. Selalu menjadi teladan. Selalu mencapai tujuan. 3, disiplin bisnis. Nah, itu kita ada 3 disiplin yang tiap hari diomongin sehingga masuk ke alam bawah sadar kita. Baik kita sebagai pemimpin, alam bawah sadar kita kejaga, ya kan? Tim kita juga alam bawah sadarnya ikut kejaga. Nah, pas kita nggak ada, tetap itu harus dibaca. Kode etik itu harus dibaca terus. Nah, itu 3 cara untuk install culture perusahaan ya, ke dalam perusahaan. Di luar itu, masih perlu di backup sama namanya dokumen job desk. Jadi kan tadi saya udah ngasih job desk kan. Nah, itu nanti ada dokumennya. Gitu kan, katakanlah ini ada dokumen
ketika kontrak itu dokumennya tertulis nih, jabatannya apa, terus atasan siapa, bawahannya siapa, strukturnya bagaimana, activitiesnya seperti apa, job desk-nya apa, report-nya apa, cara penilaiannya bagaimana. Nah, nanti tanda tangan. Jadi kalau misalnya lupa, entah business owner-nya lupa atau timnya lupa, yuk bareng-bareng kita lihat dokumen job desk. Lebih kurang kabarnya begitu, Bang Roni. Siap, Mas Ringga. Sementara makasih Mas, mungkin lain waktu nyambung. Siap. Ya, Makasih. Bang Roni cukup jelas ya cara menginstalnya, cukup sederhana. Lakukan training setiap hari, dampingin. Kalau bahasa, minjam bahasanya Mas Yoyo SS itu ya apa namanya mendampingi pasukan. Jadi pasukan ini benar-benar didampingin, diinstal, di training. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan yang sudah masuk cukup menarik dari Mas Said. Ya, Mas Said bisa open mic ya, mungkin saya bacakan pertanyaannya. Assalamualaikum Mas, saya Mas Seiku ya dari Tuban, Jatim. Usaha saya di bidang jersey bola. Jika ingin memiliki manajemen yang bagus, tentunya harus ada personil yang cukup berkualitas atau SDM yang memang mumpuni dan tentunya ya sangat berpengaruh terhadap cost. Nah ini pertanyaan ini. Bagaimana menyiasati ini sementara di sisi lain persaingan harga yang sangat ketat. Nah jadi mungkin gini nih, disederhanakan pertanyaannya itu, Mas kalau mau ngerekrut manajemen yang bagus, tentu timnya kan harus bagus. Sedangkan tim yang bagus itu biasanya bayarannya nggak murah. Gimana biar menyiasati ini untuk UMKM nih yang maunya ngeluarin duit dikit tapi dapat SDM yang berkualitas. Ya, ada ya. Nah, memang itu salah satu penyebab kenapa UMKM itu nggak bisa jadi perusahaan besar. Okay. Ada titik di mana kita harus investasi tim yang punya skill. Karena sejujurnya akan lebih sulit develop tim yang nggak punya skill. Biarkan perusahaan lain yang mendevelop skillnya, kemudian suatu saat kita yang ambil. Catatannya udah punya skill. Jadi kita nggak dari nol. Karena ini nguras waktu, nguras energi, nguras pikiran, nguras biaya. Ya kalau timnya masih di sini. Kalau 6 bulan terus jauh, apa nggak was? Memang mindset kita harus agak dirubah, ya kan? Berani investasi tim. Ya. Nah, kalau di level corporate tuh saya pernah tanya juga dengan para direktur yang memang sudah levelnya corporate, mereka kalau ditanya lebih baik setup tim dari awal, bangun tim atau cari orang, talent hunter. Mereka biasanya lebih suka talent hunter, itu lebih cepat katanya. Jadi pengalaman itu tidak bisa instan memang, harus mengalami 10.000 jam. Makanya lebih baik mereka daripada mencari how, bagaimana caranya, mereka itu lebih senang mencari siapa yang tahu caranya dan di hire. Itu lebih cepat. Dia lebih baik ngeluarin duit lebih mahal investasi, tapi investasinya itu kan pengalaman mereka. Ya itu yang nggak bisa diinstal secara instan. Ya ke tim, ya itu nggak instan. Memang akhirnya mindset kita kalau mau naik ke corporate tentu berarti kalau corporation itu udah ngomongin tentang organisasi. Kalau ngomongin organisasi, berarti ngomongin tentang people development. Kalau ngomongin tentang people, berarti ya hire people yang hebat tentu butuh investasi yang luar biasa. Yang ini memang UMKM itu kadang pelit nih Mas ya. Mindsetnya nih masih pelit nih ngeluarin duit buat orang yang kompeten. Padahal Rasul aja bilang kalau ada satu urusan, ya misalnya nih, dia emang urusannya levelnya corporate ya, diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah apa? Kehancurannya. Dan menarik Mas, saya waktu kemarin tuh banyak ketemu dengan startup itu kalau startup itu dapat dana ventura atau dana ya, apa yang mereka lakukan? Pertama kali itu adalah belanja talent Mas. Jadi ternyata belanja pertama mereka itu bukan belanja kantor dan lain-lain sebagainya, enggak ternyata. Mereka itu lebih banyak belanja talent. Ya, itu yang mereka lakukan di awal-awal daripada belanja alat-alat kantor dan lain sebagainya. Itu sih sedikit diskusinya ya. Ya, tambahan dikit. Nanti ini
Pilihannya cuma dua. Pertama, kalau punya uang, ya rekrut talent, selesai, ya kan? Yang kedua, kalau uangnya nggak ada, satu-satunya jalan training. Berarti kita memang harus develop sistem training, kita terbiasa training, melakukan training terus-menerus ke tim kita. Tim kita ternyata sampai limit, ya udah sabar aja. Sambil berdoa, ya Allah mudahkanlah diberikan tim yang skillnya bagus. Nah, biasanya kayak gitu. Berarti mau nggak mau training center ya apa perusahaan kalau mau levelnya corporate itu harus punya training center sendiri ya. Maksudnya Benar. Dia mau nggak mau harus ada training center atau sekolahan sendiri ya, kayak mungkin kalau kita ngelihat perusahaan gila General Electric itu kan sampai dia punya semacam jenjang karir, untuk jenjang karir dia harus sekolah dulu di sini gitu kan. Ya. Itu berarti harus punya training center sendiri ya. Minimal kalau kayak di AOS kan nomor 12 paling bawah kan TFT, Training for Trainer. Minimal kita punya kurikulum trainingnya dulu. Suatu saat tim kita ada yang naik level, ada yang pindah jabatan, atau mungkin ada yang resign, sistemnya ini kan nggak berubah, ya kan? Orang ngikutin sistem, bukan sistem ngikutin orang. Siap, oke. Wah ini dari Pak Edi Darmono, urusan training SDM serahkan saja kepada Mas Riga, betul itu ya, serahkan kepada ahlinya. Silakan ya, saya sama Mas Riga boleh tuh diundang ke Malang nih. Iya, betul. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau menjawab lagi? Siap, saya mau bertanya lagi, menjawab lagi. Ya, rekamannya ada nggak? Insya Allah ada, bisa di-review kembali teman-teman. Ya, silakan teman-teman yang punya problem tentang manajemen tim dan setup ya bisa bertanya di sini. Dan buat teman-teman yang butuh pendampingan juga insya Allah Bisyarah.id akan berkolaborasi ya dengan Mas Lingga ya, kita berkolaborasi nanti. Nah, buat teman-teman yang butuh pendampingan untuk didampingin men-setup AOS ini juga ke bisnis-bisnisnya, kita siap untuk mendampingi. Jadi nanti double cuan, dapat sesuai syariahnya juga oke, sunatullah bisnisnya juga oke, termasuk nanti marketing brandingnya kita akan set up juga. Nah, silakan teman-teman bisa cek aja ke admin nanti untuk dijadwalkan penawaran dari Bisyarah.id ya, kalau teman-teman pengen didampingin. Kita ada program pendampingan 3 bulan untuk setup di awal, ada 6 bulan, ada juga yang 1 tahun. Tapi memang kalau mau itu biasanya menginstal 12 ini butuh setahun ya Mas ya. Butuh setahun, nggak mungkin sehari 2 hari. Jadi itu tidak mungkin, tidak mungkin, butuh setahun untuk bisa setup ini. Oke, untuk ada Mbak Dian nih. Nah, Mbak Dian, untuk bisnis catering, healthy food, diet, meals, ya kira-kira marketnya bagus nggak? Waduh ya. Pertanyaannya market bagusnya, kita balikin lagi tuh ya Mas ya. Iya. Ini yang jawab Coach Rendra ini, bukan saya kalau bahas. Ya, insight-nya healthy food sekarang memang udah mulai naik. Cuma memang gini, insight-nya begini. Ini punya segmen sendiri. Ya, healthy food itu lebih banyak sih orang-orang yang peduli kesehatan. Itu memang mainnya di market menengah ke atas. Ya, coba teman-teman amatin aja. Orang tuh kalau udah mulai nge-gym, jadi member gym. Kalau yang cewek jadi member yoga, pilates dan lain sebagainya. Itu tuh rata-rata mereka itu di segmen yang memang mereka itu sudah selesai dengan kebutuhan pokok mereka ya. Jadi mulai mereka itu masuknya market yang market yang sudah peduli kesehatan. Karena kalau kita main market di menengah ke bawah ya atau kelas menengah, mereka nggak peduli, mau makan gorengan aja tiap hari ya bisanya beli gorengan gitu kan. Cuma kalau udah mulai healthy food, karena emang harganya juga biasanya lebih mahal kan, dan orang yang peduli kesehatan itu rata-rata emang di level itu. Nah, marketnya siapa? Marketnya itu orang-orang yang dia juga udah member gym, member pilates, member yoga, ya, dan peduli tentang kesehatan itu ada. Dan memang marketnya lagi tumbuh sih, karena edukasi tentang hidup sehat itu juga lumayan bagus. Dan kalau ngomongin pasar market profitable itu ada 4. Ini pasar profitable, most profitable di dunia. Pertama itu tentang
ya masalah kemakmuran, ya itu nomor satu. Orang pengen kaya, pengen makmur, pengen sejahtera, pengen hidupnya bahagia, itu nomor satu. Kedua, market relation, ya market relation itu juga marketnya besar. Makanya film-film cinta, lagu-lagu cinta banyak banget. Film relation, ya tentang keluarga itu market family dan lain sebagainya itu market relation. Ya, yang ketiga memang market healthy. Ini luar biasa ya. Ini juga termasuk market yang besar tentang kesehatan. Yang ketiga, yang keempat baru market hobbies. Market hobbies ini market sendiri. Cuma memang market yang peduli kesehatan ini memang kalau kita lihat untuk makanan food ya, food healthy ini memang untuk segmen-segmen yang memang dia sudah teredukasi ya. Biasanya memang menengah ke atas sih yang jadi member-member gym tadi. Gitu. Mas Ningga mau nambahin insight-nya mungkin di corporate kan sekarang lagi garap corporate termasuk Cimory ya yang lagi digarap luar biasa. Nah itu mungkin bisa cerita ada insight-insight tentang Cimory juga keluarin ini kan kayak semacam apa ya salad untuk salad itu ya apa ya. itu namanya? Jadi kalau kita bicara healthy food ya memang marketnya tumbuh. Pertama kita pahami marketnya tumbuh. Cuma saya kasih bintang. Marketnya tumbuh paling besar di kota besar. Makanya kayak food hall, Friends Market, ya kan, yang jual organik, supermarket yang jual organik kayak gitu tuh masih adanya di kota besar. Kemudian ini ada tren. Beberapa corporate mulai invest, ya kan, invest ke pertanian sehat. Jadi kayak melon, tahu saya lebih ke buah-buahan ya, yang saya tahu beneran itu buah-buahan. Cuman masih fase trial. Karena mereka lihat trennya ke depan besar juga. Tapi kalau yang corporate, investasinya ke raw material, bukan produk jadi. Ini sebagian ke raw materialnya. Tuh, jadi kayak buah-buahan yang nanti dijual premium. Nah, mereka baru masuk ke sana. Termasuk level jarum pun juga nyiapin kayak gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Siap, terima kasih insight-nya, Mas. Ini ada lagi pertanyaan dari Mas Sofian Halim. Ya. Mas Sofian Halim, untuk semua bisnis termasuk UMKM, sistem pencatatan dan penyajian pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang memadai sangat dilakukan sehingga pelaku bisnis bisa mengetahui perkembangan bisnis dan kemajuan asetnya. Pertanyaannya apa ini? Oh, gitu. Kalau nggak lanjut aja nih dari Mas Tekno, ini masuknya di message. Assalamualaikum, saya Wahid dari Bekasi. Saya ada banyak hal yang perlu ditanyakan, cuma waktu kemungkinan nggak cukup 1-2 jam. Belajar pendampingan gimana caranya? Oke, itu nanti kita kalau untuk pendampingan silakan nanti hubungin Mbak Desi untuk minta jadwal untuk kita ada digging dulu dan nanti teman-teman bisa ngisi form dulu untuk waiting list pendampingan karena alhamdulillah jadwalnya Mas Ringga dan saya termasuk padat jadi memang butuh penjadwalan dulu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi teman-teman. Ini Mas Ringga kemana nih? Hilang. Oh, ada dari Mbak Ayu. Mbak Ayu silakan. Mbak Ayu. Ya, assalamualaikum Coach. Ini Mas Ringga masih ada nggak sih Coach? Belum tahu nih. Halo Mas Ringga, assalamualaikum. Kayaknya terpental. Mas Ringga masih bersama kami, Mas Ringga. Halo Mas Ringga. Halo, mohon maaf, tiba-tiba kalau out tadi. Oh iya. Ya, Mas Ringga. Oke, ini ada Mbak Ayu mau bertanya, Mas Ringga, silakan. Halo, assalamualaikum Mas Ringga. Ini Mas terkait ini ada kasus di tempat saya kerja itu kan dia memang perusahaannya itu kan berawal dari UMKM. Itu udah ada sekitar berjalan 5-6 tahun kan Mas. Nah, terus di tahun sekarang ini alhamdulillah itu udah menjadi dari CV menjadi PT. Nah, permasalahannya itu sekarang terkait ini sih Mas lagi-lagi
tim ataupun dari apa namanya itu jabatan-jabatan struktural. Jadi kayak kemarin kan pernah saya nanyain sama Pak Yoyo kan, kalau misalnya kita mau rekrutmen karyawan itu bagusnya gimana untuk terutama yang memiliki jabatan struktural. Jadi itu kasusnya kalau di perusahaan saya itu Mas, karena kemarin kan awalnya waktu pas UMKM itu kan dia semuanya itu rekrutmennya tuh masih serba adanya gitu kan Mas. Jadi kan kemarin 1 tahun pertama pas zaman pandemi itu semuanya itu belum ada jabatan struktural. Jadi para CEO-nya itu masih menghandle sendiri. Terus di tahun 2020 itu mulai dipilih untuk kayak ada koordinator sampai ada SVP. Nah, kan karena dia sudah berganti menjadi PT, jadi ada beberapa aturan yang harus diubah Mas, termasuk jabatan struktural itu diubah, peraturan diubah. Jadi yang tadi kelas SPV berubahlah menjadi kelas manajer. Nah, sementara manajer ini kan baru masuk kerja di perusahaan ini sekitar 1 tahun sampai 2 tahun ya Mas. Di mana di antaranya mereka punya pengalaman, terus bahkan baru ada yang tamat pendidikannya itu baru tahun kemarin itu gitu. Itu pun untungnya ada yang sesuai Mas jabatannya. Jadi mereka tuh di bagian misalnya manajer atau manajer marketing, jadi mereka ngambil pendidikannya marketing juga, itu ada yang sesuai Mas, ada juga yang nggak sesuai. Akibat dari pengangkatan yang tiba-tiba tadi itu, jadi beberapa bulan setelah itu para SPV yang diangkat dari manajer ini itu pada resign semua Mas. Alasannya mereka itu bingung dengan katanya masih abu-abu, mereka belum tahu harus mengambil tindakan ini seperti apa. Terus yang kedua alasan mereka resign itu fluktuatif atau arus kerja fluktuatif, naik turun ya. Mungkin wajar ya Mas, dari sistem yang UMKM tiba-tiba berubah menjadi sebuah PT, mungkin mereka bingung di situ. Nah, akibatnya itu para SPV yang berangkat manajer berapa bulan itu semua mendadak dari semua departemen itu resign semua Mas. Nah, kok menurut Mas ini kami gimana ya Mas untuk mencari solusi seperti ini? Jadi sekarang tuh kebanyakan tuh jabatan-jabatan kayak manajer gitu tuh masih kosong gitu loh Mas, tapi tiba-tiba ada beberapa direksi yang memberikan ini saran untuk ya udah kita mulai ini yuk tuh rekrutmen orang-orang yang berpengalaman gitu. Jadi sekarang udah ada itu mengambil GM gitu, tapi ada beberapa yang di departemennya jadi koordinator SPV-nya belum ada, bahkan ada tapi udah hire GM. Menurut Mas itu benar nggak Mas yang kami lakukan, atau kami harus gimana ya Mas? Pernah sih saya menyarankan coba kita mulai training dulu nih para SPV-nya, jadi jangan ujuk-ujuk langsung dinaikin, tapi alasannya nanti aduh dana gitu Mas. Jadi kami tuh masih kayak bingung sendiri gitu, baik para direksi atau mungkin bagian HCM-nya ngasih saran juga masih bingung kita harus gimana ya gitu. Itu sih Mas, lebih kayak kalaupun nanti kami udah lebih sistematis, kalau menurut Mas kami itu kalau misalnya mau naik jabatan itu dari kelas SPV sampai manajer itu kami harus berapa tahun ya Mas, berapa lama ya Mas, agar menghindari solusi kayak permasalahan kayak tadi tiba-tiba pada resign semua Mas. Oke, makasih Mas Ringga. Sama-sama Mbak Ayu. Bismillah. Coba saya jawab dengan sederhana ya. Jadi dari penjelasan Mbak Ayu terindikasi kalau bahasa hukumnya patut diduga yang menjadi manajer itu belum banyak pengalaman sebagai manajer. Apalagi tadi ada baru lulus, ya kan? Terus dapat tawaran jadi manajer. Berarti kan mereka belum pernah ada experience sama sekali. Have no skill bahasanya kan? Have no skill as manager. Nah, solusinya, ya kan? Kalau itu, mohon maaf, kalau dari perspektif saya, kalau ternyata mereka resign, ya alhamdulillah, gitu kan? Solusinya berarti mulai cari orang. Kalau memang benar-benar butuh manajer, ikutin bagian yang tadi saya gambarkan. Managerial versus technical. Insya Allah mungkin beberapa hari ke depan kan rekamannya dikirim. Bisa nanti kan bisa dilihat di sana kan. Nah, jadi kalau manajer itu real manager berarti dia itu bisa manage bisnis selama 1 tahun. Manager finance berarti dia bisa manage departemen finance selama 1 tahun. Berikut bawah-bawahnya, berikut targetnya juga harus tercapai. Manajer marketing berarti dia bisa manage marketing selama 1 tahun. Kalau ternyata kita belum memungkinkan rekrut profesional seperti itu, cari di bawahnya. Cari SPV dulu. Kalau saran saya minimal cari SPV. Berarti sebelumnya dia udah pernah jadi SPV di perusahaan lain. Sehingga ketika dia udah punya pengalaman, kemudian kita rekrut, dia bisa menerapkan ilmu sebagai SPV-nya beberapa tahun itu di perusahaan kita.
atau istilah kerennya plug and play. Begitu dimasukin, colokin, bisa langsung digas. Nah, pertama itu, jadi pahami level manajemen versus teknikal ya. Kalau staf harian, koordinator mingguan, SPV bulanan, manajer tahunan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memang benar UMKM itu kan masih dinamis. Pasti kan banyak berubah-ubah. Tempat saya juga pun ada dokumen jobdesk juga masih berubah-ubah. Yang penting kita punya dokumen jobdesk tertulis dulu sebagai pegangan utama. Supaya kalau ada perubahan nggak terlalu frontal bahasa saya. Ada perubahan wajar. Bisnis kalau nggak berubah itu malah bahaya, ya kan? Cuman perubahannya bukan perubahan yang levelnya kayak pivot gitu yang seketika berubah 180 derajat. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan ke Mbak Ayu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Ismail. Sama-sama. Terima kasih Mbak Ayu ya yang sudah bertanya. Ini satu pertanyaan, malah tanyanya marketing ini. Maaf Coach, ya mau tanya nih tentang marketing. Ya, jika ingin usaha naik kelas, maka harus ada pendampingan atau training berkala bagi marketing, mungkin divisi marketing itu ya. Nah, jika marketing itu double job, misalnya ya marketing, ya CS, ya sales, itu harus bagaimana ya Coach double job, bagaimana marketing marketing nggak bisa maksimal dan membuat susah menuju closing. Oke, Mas Ringga bisa ngasih insight kalau double job gimana? Misalnya nih marketing, ya dia marketing nyari lead, juga dia sebagai orang closing, juga suruh ngurusin branding, termasuk nanti suruh ngurusin CRM. Ya, komplit. Ya, bismillah. Jadi gini, sebenarnya ya, double job desk boleh nggak sih? Kan gitu dulu. Double job desk boleh nggak? Jawabannya boleh. Asal akad ijarohnya beda. Ya kan? Kenapa? Karena targetnya beda, rutinitasnya beda. Nah, kita siapin aja. Akad ijaroh sebagai CS, satu lagi akad ijaroh sebagai sales, katakanlah begitu. Nah, di setiap akad atau kontrak kerja itu, pastikan job desk-nya beda-beda. Reportnya beda-beda. Nah, itu juga disiapin. Kalau ternyata orang tersebut belum perform, dicek dulu penyebabnya apa. Jangan-jangan karena kita belum ngasih training yang maksimal. Maka tugas kita ngasih training supaya orang itu paham bagaimana menjadi CS dan sales yang perform. Bisa juga kita cek, kita udah training kok masih belum perform ya. Ternyata metodenya nggak efektif. Ada efektif, ada efisien. Ini efektif dulu ya. Metodenya nggak efektif, ya kan? Dia japri 100 orang ngasal, ya 1 jam japri 100 orang tapi bukan ideal target market. Maka yang kita benahi adalah metodenya. Bagaimana mencari ideal target market yang konversinya tinggi. Itu masalah kedua misalnya metode. Atau yang ketiga, ternyata memang karakter orangnya yang nggak pas. Kan kita bisa pakai psikologi kan, misalnya pakai DISC ya kan, atau MBTI. Nah, paling gampang kita pakai DISC lah, itu kan gratisan di internet juga ada. Kita tes nih karakternya. Oh ternyata karakternya, mohon maaf ambil contoh. Karakternya itu melankolis, plekmatis. Udah tipikal melo, plekmatis lagi nggak bisa ditarget. Oh ya wajar, bukan tipikal orang yang suka nyapa-nyapa orang, bukan tipikal orang yang bisa di-push target. Kalau ditarget bisa patah. Nah, ada beberapa hal yang memungkinkan orang itu nggak perform. Kita cek dulu akar masalahnya apa, kita berikan solusi yang sesuai dengan masalahnya. Begitu Coach Rendra. Ya, gitu. Ya, memang kalau di double jobs itu memang nanti akhirnya laporannya jadi double karena sebenarnya orang itu nggak bisa banyak goal sebenarnya. Apalagi kalau activity list-nya itu beda jauh gitu, bertolak belakang. Ya itu emang agak susah. Cuma memang kalau marketing sama branding itu jadi satu masih bisa. Ya, branding, marketing. Cuma kalau saya itu marketing sama sales itu kadang agak susah kalau bareng. Kalau marketing dia nyari lead, nah sales itu biasanya closing sih. Biar fokus aja. Kalau mau lebih fokus dipisah. Ya, gitu. Jadi lebih maksimal. Oh, saya tugasnya adalah mengkonversi dari lead-lead yang sudah diedukasi oleh marketing. Nah, itu lebih gampang tuh. Ya, akhirnya dia memang tugasnya nge-closing. Ya, kalau dia ngedukasi sama nge-closing juga bisa sebenarnya. Cuma memang effortnya akhirnya lebih kuat dan laporannya tentu beda. Misalnya
oh ini leadnya udah teredukasi, dia ini berarti sekarang tahapnya closing. Bisa. Oke itu teman-teman, karena sudah jam 11, ini saatnya Jumatan, kita siap-siap di hari Jumat yang berkah ini. Terima kasih banyak kepada Kang Ringga, ya Mas Ringga yang sudah sharing-sharing di Jumat Berbagi ini. Semoga Jumat berkah di Ramadan ini ya bisa teman-teman aplikasikan ya teman-teman. Dan ingat ya teman-teman, kalau mau mengaplikasikan Debbie Cepat ya itu teman-teman butuh pendamping. Teman-teman tahu caranya renang ya, tapi nggak didampingin pelatih renang. Kira-kira ada dua pilihan, bisa langsung renang atau tenggelam. Walaupun udah tahu nih caranya renang, udah tahu buku manual booknya renang, udah belajar caranya renang, tapi langsung renang, langsung nyemplung tanpa ada pendamping. Makanya biar lebih aman, lebih safe, biasanya butuh yang namanya pendamping. Nah, insya Allah saya sama Mas Ringga ini lagi ada kolaborasi, siap mendampingi teman-teman UMKM untuk naik kelas ya, Mas Ringga ya. Ya syaratnya teman-teman juga harus komitmen kalau mau naik kelas. Nah, Bang Ringga sendiri ini saya kenalkan buat teman-teman Bisaro, alumni Bisaro yang belum kenal, ya beliau juga banyak menangani corporate. Jadi memang udah proven, udah tahu nih gambaran corporation itu kayak apa ya. Jadi udah punya gambaran detailnya. Nah, buat teman-teman nanti insya Allah bareng Bisaro ya bisa kita bantu nih bagaimana membuat corporate yang sesuai dengan syariah, karena kita butuh nih sebenarnya. Tadi kan 0, berapa tadi Mas corporate ya di Indonesia? Cuma 0001. 001 subhanallah, dan saya bisa pastikan ya yang muslim bisa dihitung jari lah yang teman-teman muslim. Nah, ini challenge sebenarnya buat teman-teman, kita menjadi khairul umat terbaik, menjadi the leader ya, karena kita ini kan sebenarnya diciptakan di dunia ini kan untuk menjadi khalifah fil ard ya, pengelola bumi. Yang mana amanah ini diberikan kepada gunung aja mereka nggak sanggup. Gunung bumi ini ya, nggak sanggup. Nah, yang bisa hanyalah leader-leader yang terpilih. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini yang memang benar-benar pengen menjadi leader terpilih untuk mengembangkan bisnisnya ya corporate sesuai dengan syariah, insya Allah Bisaro.id ya bersama juga timnya Mas Ringga. Apa tuh perusahaannya Mas Ringga? Lupa aku malah. AOS tuh yang diinget nih masalahnya. Kalau benderanya Asa Consulting. Asa Consulting ya, insya Allah kita bisa bantu teman-teman untuk bisa naik kelas ya menuju corporate yang sesuai dengan syariah. Thank you, itu aja mungkin Mas Ringga ya. Selamat berbuka puasa nanti ya. Terima kasih banyak, semoga ini jadi amal jariah ya. Jadi amal jariah Mas Ringga ya. Insya Allah kita ketemu lagi di next event berikutnya. Tadi sempat ada 120 lebih yang hadir, alhamdulillah tadi. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe channel kita, insya Allah ini akan diupload di channel kita, YouTube kita di Bisaro.id. Dan juga yang belum join grup, silahkan masuk ke grup juga Bisaro.id biar bisa dapat info-info menarik berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ayu, Mbak Tuti dari Solo, Mas Saik, Mas Roni dari Bogor. Nah, ini udah mau ke corporate nih Mas Roni ini dari sana. Kita ketemu di Bogor ya Mas Roni ya. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak. Izin di. Terima kasih banyak. Silakan. Mbak Nurul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dengan teman-teman. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam khairan kasiran. Assalamualaikum.